Selamat pagi semuanya, kita kembali lagi di perkuliahan ilmu data. Kali ini kita udah sampai di minggu ke-9 dan topik ini kita sudah memasuki mengenai machine learning. Tapi mungkin di minggu ini kita tidak belajar secara teknis gimana sih menerapkan machine learning ke dalam Python. Itu nanti di minggu-minggu berikutnya. Di minggu ini kita belajar kerangka berpikirnya untuk machine learning itu seperti apa. Dan perlu diingat untuk materi ini saya mengambil dari bukunya Grus di chapter 11. Di semua materi ini saya mengambil dari Grus, saya tambahkan sedikit. Mungkin di bukunya Grus itu tidak ada gambarnya, saya tambahkan gambar dan beberapa penjelasan. Tapi sebagian besar materi ini itu dari buku Grus. Jadi silakan kalau mau mendalami silakan dibaca buku Grus Data Science from Scratch. Baik, di minggu ini ada banyak yang akan kita bahas. Ini akan saya tulis di notes saya. Jadi modeling itu apa, machine learning itu apa, nanti ada permasalahan seperti overfitting atau underfitting, bagaimana ketika kita merumuskan model machine learning itu kadang terlalu bagus, bukan terlalu bagus ya, terlalu baik untuk data yang dipelajari dan kadang terlalu kurang baik untuk data yang dipelajari. Lalu ada correctness, artinya bagaimana kita mengkuantifikasi model kita itu sudah benar atau tidak. Lalu ada istilahnya trade off. Trade off itu bahasa Indonesianya jungkat jungkit, jadi kayak Bayes sama Ferenczi nanti bisa kita gunakan untuk menilai apakah model kita overfitting atau underfitting. Lalu yang terakhir ada feature extraction dan selection. Ini hanya diulas sedikit. Saya tidak akan mengulas secara dalam, nanti akan kita pelajari untuk di bab-bab berikutnya. Jadi hanya sedikit overview saja. Baik, kita masuk. Jadi ini belum saya push ya di GitHub. Jadi tapi setelah nanti video ini di-upload, saya akan push di GitHub. Jadi silakan dibuka bab 11. Bukan bab 11 ya, chapter 11. Ya, bab 11 maaf. Bab 11 Jupyter Notebook Machine Learning. Nah, kalian bisa buka, jalankan. Tidak membutuhkan banyak library karena ini masih penjabaran. Lalu sebentar saya izin minum dulu. Nah, berikutnya jalankan saja programnya ini. Sama seperti sebelumnya ya, kita butuh NumPy untuk memanipulasi array, kita butuh matplotlib untuk plotting, dan beberapa variabel kita definisikan. Jadi kita berikan tipe dulu sebelum kita isikan nilai. Ini sebenarnya tidak wajib ya. Type variabel ini hanya tambahan fitur saja untuk Python yang terbaru. Lalu settingan gambar yang saya sering gunakan di notebook saya. Nah, mungkin orang berpikir data science, jadi most people think that data science is mostly machine learning. Banyak orang berpikir dulu ya, mungkin sekarang masih ada. Jadi kalau kerja di data science itu pasti harus tahu machine learning. Padahal enggak sebenarnya. Jadi data science itu lebih sering bagaimana mengubah masalah bisnis problem menjadi data problem. Jadi kalau kalian misalnya kerja di suatu organisasi kayak Tokopedia nih, gimana naikin profit? Oke, profit itu apa? Jadi diubah dulu, profit itu apa? Terus bisnis modelnya dari Tokopedia itu apa? Dia kan sebagai makelar ya, kayak Tokopedia itu makelar menghubungkan antara penjual dan pembeli. Nah, bagaimana dia mengambil untung? Kalau kita tahu, mereka mengambil untung dari fee layanan yang dia berikan. Ada juga mungkin dari penjual yang ingin ratingnya naik, dia ngejual apa ranking itu sehingga nanti kalau ada orang mencari nama, saya mencari sarung tangan, maka tokonya itu akan jadi urutan pertama, itu juga dijual. Nah, bagaimana mengubah itu menjadi bisnis problem? Nah, dia harus mengubah data-data penjual itu di seluruh Indonesia. Terus mungkin pembeli tertarik beli apa. Jadi akhirnya dia bisa lebih strategis untuk memarketingkan ranking itu ke penjual. Nah, itu harus dikumpulkan datanya. Jadi mengubah yang tadi bisnis problem pengen profit itu menjadi data problem. Lalu kemudian collecting, kumpulin, kemudian pahami datanya, bersihkan, lalu diubah formatnya mungkin menjadi angka atau mungkin strukturnya beda. Nah, baru setelah itu baru kita menggunakan model.
Jadi memahami data itu menggunakan kerangka berpikir machine learning itu sebenarnya model ya. Jadi suatu model umum untuk memahami pola data. Jadi itulah ilmu data. Jadi kalau kalian punya skill 4 ini, ya sebenarnya yang di minggu pertama saya jelaskan ada banyak skill ya, nggak cuma ini aja skillnya. Ada skill presentasinya juga, bagaimana kalian persuasif juga ke orang, bagaimana kalian komunikasi, hackingnya juga ada. Tapi ini juga yang paling penting, jadi bagaimana kalian punya ide mengubah bisnis problem menjadi bisnis data. Machine learning hanyalah bagian terakhir ya, setelah kalian selesai semua dengan cleaning, dengan pengumpulan data, dengan hipotesis kalian, dan ini adalah data yang memang ingin saya kumpulkan, baru kalian menggunakan machine learning. Tapi di prakteknya mungkin di Indonesia aja ya, banyak orang langsung bikin model-model, enggak gitu. Jadi pahami dulu datanya apa, ini ngapain sih, ada nggak yang bisa dicari insight. Kadang kadang mungkin yang lihat datanya, oh ini kayak kayak nggak berguna datanya, tapi mungkin ketika kita olah lagi, visualisasi lagi, ada pola yang nggak kelihatan gitu. Jadi curiosity-nya itu, rasa penasaran itu yang jadi apa ya, penggerak kita untuk memahami data itu. Makanya namanya ilmu data. Data itulah objek kajiannya. Jadi kalian harus benar-benar memahami seluk beluk data. Data macam-macam, ada numerik, ada kategori, ada macam, ada mungkin data gambar, banyak sekali macamnya. Dan big data, apalagi sekarang zaman big data. Ini dulu ya, orang mikirnya data science, oh bikin model machine learning, di train, di setting parameternya supaya menghasilkan model terbaik, kayak gitu aja kegiatannya. Enggak. Jadi kegiatannya menurut saya yang paling penting ini, mengubah bisnis problem menjadi data problem. Kalau kalian punya skill yang pertama ini, menurut saya udah cukup. Sisanya ini kan bisa dipelajari yang teknis. Kalau yang pertama ini adalah dari pengalaman ya, dari pengalaman dan dari kalian mungkin berbicara dengan orang-orang yang ahli di bidang lain, lalu kalian bisa dapetin insight-nya, dapetin apa, pengetahuannya. Jadi menurut saya yang nomor satu yang penting. Dan ini ya, data kumpulin dulu dan kalian harus tahu data itu apa. Nah setelah itu barulah keempat ini, kalau kalian sudah selesai melakukan ini, baru kita masuk yang namanya machine learning. Nah kalau kalian lihat di minggu-minggu sebelumnya kan kita bahasin semua teori, hipotesis, probability. Itu sebenarnya adalah bagaimana kita memahami data sebelum kita menggunakan model machine learning. Kita juga visualisasi, terus apa lagi? Kita juga belajar Python juga, terus kemarin juga belajar gradient descent. Nah, itu nanti kan kita gunakan gradient descent itu untuk mencari model yang paling optimal. Baik, di bagian pertama kita masuk modeling. Jadi modeling itu apa? Jadi sebelum kita memahami machine learning, kita penting, itu sangat penting ya, kalau kita ingin memahami machine learning itu kita perlu paham apa yang dimaksud dengan model. Jadi di sini ini definisinya saya ambil dari Kruse ya. Jadi a model is specification of mathematical. Jadi adalah spesifikasi tata cara bagaimana kalian menghubungkan antar variabel itu. Modeling sini misalnya kalian punya tinggi badan dengan berat badan, itu relasinya seperti apa? Atau mungkin IPK dengan kalian berapa lama menggunakan TikTok atau Instagram. Jadi waktu yang kalian investasikan untuk belajar dengan nilai kalian, atau mungkin apa, dengan skill kalian. Skill itu bisa diukur dari mungkin kalian punya berapa banyak sertifikat pelatihan seperti itu. Nah kalian bisa bikin model seperti itu, atau mungkin model yang seperti tadi, bagaimana membuat ranking dari misalnya user mengetikkan apa, sarung tangan, itu kita bisa bikin suatu model untuk melakukan ranking atau rekomendasi. Jadi yang sangat sesuai dengan yang user inginkan. Atau ketika user ngeklik ini, dia harus arahkan ke penjual yang mana. Kalau kita lihat di Tokopedia itu kan kita klik terus ada pilihan apakah Anda tertarik dengan barang, coba telusuri barang yang sama itu, bagaimana bisa menampilkan rekomendasi itu. Misalnya kita cari yang termurah, kualitasnya bagus, review gitu. Nah itu dibuat otomatis bagaimana. Nah itu butuh model. Tapi di sini kita nggak belajar serumit sistem informasi dalam Tokopedia ya. Kita belajar yang sederhana. Kita punya variabel x dan y, lalu kita cari hubungannya. Nah model itu bisa deterministik, artinya jelas seperti garis linear, dia menghubungkan y dan x. Model garis linear. Deterministik, kita tahu slope dan interceptnya, kemiringan dan titik potong dengan sumbu x. Atau probabilistik, jadi modelnya ada suatu standar deviasinya atau distribusi ya. Jadi modelnya dalam bentuk distribusi. Jadi model tuh nggak harus dibatasi harus fix satu nilai, tapi mungkin dia bisa mengikuti, oh ada rentang standar deviasinya itu.
Nah, di sini kita mulai yang belajar yang simple, ini hanya definisi secara umum. Nah, di sini saya kasih contoh ada 3. Ini semua dari bukunya Gurs ya. Mungkin di buku Gurs tuh dijabarin dalam bentuk paragraf, saya kumpulin dalam bentuk items. Jadi mungkin biar jelas kontras antar contoh-contohnya. Nah, di buku Gurs tuh ada 3 contoh terkait bisnis ya atau masalah yang akan kita tinjau. Misalnya ketika kita bekerja dalam bidang social networking site, contohnya kayak di Facebook, apa Instagram, TikTok, bisnis problemnya apa? Gimana kita meningkatkan pendapatan, raising money for your social networking site. Inputnya apa? Number of user, mungkin ad revenue per user, user itu akan membawa revenue-nya berapa. Karena ada suatu, jadi kalau kalian punya suatu media sosial, website, kalian punya itu ya, bukan akunnya ya, tapi kalian punya. Misalnya kalian yang punya Facebook, nah itu per user itu bisa kita jual ke seorang yang ingin promosikan iklannya ke tempat kita gitu. Jadi itu namanya ad revenue per user atau dan juga number of employee adalah pengeluaran dari perusahaan itu. Nah, outputnya adalah annual profit for the next several years. Jadi bisa memprediksi tahun ke depan profit perusahaan ini berapa. Nah, itu harus bikin namanya bisnis modelnya. Ini yang sederhana, misalnya profit sama dengan revenue kurangi expense, pendapatan kurangi pengeluaran. Lalu revenue-nya nanti dijabarin lagi, oh jumlah unit yang terjual dengan, jadi mungkin dia menjual user tadi, user itu dijual. Jadi sebenarnya sosial media tuh kita yang dijual, karena kita gratis ya. Terus dikasih harga misalnya 1 juta user itu berapa ke perusahaan mana, maksudnya itu dijual itu adalah dijual nanti user ini akan menerima iklan sesuai yang ngebeli gitu. Jadi misalnya saya beli 1 juta user gitu, berarti nanti user ini ketika buka situs mereka, akun mereka, nanti sponsornya itu yang sudah dibeli itu oleh si perusahaannya. Nah, itu modelnya ya. Nah, itu bagaimana mengubah ke dalam data sehingga kita bisa bermain-main datanya, sehingga kita bisa tahu, oh gimana kalau kita pengen naikin revenue ini, apa yang perlu dinaikkan, oh atau kita perlu marketingkan Facebook kita, atau mungkin kita perlu bikin Facebook itu semenarik mungkin. Jadi dari data itu kita dapat suatu insight, dapat suatu pengetahuan apa yang harus kita lakukan, pemahaman ya, kita dapat pemahaman apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan profitnya, karena ada polanya dan kita bisa up polanya sampai semaksimal mungkin. Sama seperti buat resep makanan. Jadi gimana kita bisa bikin resep makanan yang bisa membuat banyak yang beli dan bisa memuaskan orang yang makan itu jadi kenyang. Jadi kita harus mikirkan inputnya itu tadi ya, number of eater, terus outputnya adalah ingredientsnya seperti apa gitu, resepnya apa, masakan apa gitu. Jadi bisnis problemnya creating the best recipe gitu. Jadi buat resep yang terbaik, atau misalnya kita mau bikin resep nasi goreng gitu, kayak apa, bumbunya apa aja ya, mungkin kita standarnya ada, tapi kan ada komposisinya, berapa kilo, berapa mili, apa berapa gram nasinya berapa, pokoknya ada aturannya lah. Nah, itu aturan itu yang kita cari, rulesnya itu yang kita cari. Nah, resip modelnya gimana? Tadi kalau tadi bisnis model ya. Ini resip modelnya adalah dengan trial and error, coba ini. Mungkin misalnya, oh garamnya saya tambah berapa miligram, akibatnya apa ke pembeli, apakah makin suka yang asin tak? Ada mungkin di suatu daerah itu mereka suka masakan asin ya, tapi ada di suatu daerah mereka suka masakan hambar. Ada suatu daerah suka masakan manis. Jadi itu memang harus melihat input datanya. Nah, di situ kalian tweaking, trial and error, kalian bisa dapetin the best recipe. Sama itu yang terjadi kalau kalian lihat ChatGPT, model-model machine learning AI itu mereka melakukan trial and error, tapi itu otomatis ya. Trial and errornya bukan manusia nyeting angkanya, tapi secara otomatis dicari parameter terbaiknya gimana. Sama untuk yang poker game, jadi ini ada 3 hal. Poker game on television, kalau kalian pernah nonton game poker itu di, mungkin di mana ya, sports, saya lupa, yang Star Sport itu yang channel olahraga. Nah, itu biasanya ada di dalam game poker itu secara real time win probability. Misalnya pemain satu kemungkinan menangnya tuh 98% gitu. Jadi gimana cara TV itu menampilkan angka itu? Nah, itu kan penting ya. Jadi bisa makin seru ini, orang yang yang nggak orang yang di luar permainan itu yang nonton tuh bisa tahu, oh bentar lagi nih makin menang. Itu bisa buat orang taruhan. Jadi kadang ada suatu fitur itu bisa membuat user tuh makin tertarik menonton suatu acara. Nah, fitur itu tuh mau kita buat jadi real time, itu bisnis problemnya, karena mungkin fitur itu akan menambah profit
atau user untuk menonton poker. Jadi gimana kita menampilkan win probability itu. Nah, inputnya adalah kartu yang sudah dibuka, yang sudah diterima user di semua pemain ya. Kemudian distribusi kartu yang ada di deck yang belum dibuka. Kemudian outputnya adalah win probability yang ingin kita tampilkan di acara TV itu. Poker modelnya gimana? Atau bisnis modelnya adalah gimana kita bisa membangun model distribusi. Jadi kita gunakan aturan pokernya semua. Jadi based on probability theory menggunakan aturan poker dan beberapa asumsi-asumsi trik-trik yang mungkin dalam permainan poker itu harus kita tambahkan, dan ada random prosesnya karena kan kartu pokernya kan diacak ya, jadi kita nggak tahu urutan yang akan keluar berapa, tapi kita tahu probabilitas kartu ini akan keluar berapa persen, kartu ini akan berapa persen. Nah, kita bisa bikin modelnya dan bisa meramalkan win probability. Sebenarnya menarik ya masalah ini, saya juga penasaran pengen tahu gimana sih ngitung win probability. Mungkin ada di internet, cuma mungkin kita skip dulu, kita belajar yang simple aja terkait tentang machine learning. Jadi itu 3 contohnya terkait modeling. Jadi modelnya tadi nih ya, bisnis model, receipt model, sama poker model. Kalian bisa cari contoh yang lain ya terkait model yang akan kalian bikin. Nah, model ini nanti akan diwakilkan dengan machine learning itu. Ada banyak model machine learning yang akan dilihat cocok nggak dengan data yang kita punya, dengan masalah yang kita punya juga. Nah, baru kita setelah paham model, jadi model tuh yang sudah saya jelaskan ini spesifikasi bagaimana kalian menghubungkan antara relasi variabel satu dengan variabel yang lain. Seperti input outputnya itu dihubungkan seperti apa ya. Jadi kayak mesin, kayak misalkan kalian putar kontak di motor itu terus tiba-tiba bisa nyala mesinnya, ada bunyinya. Itu relasinya itu kan nggak simpel ya, kalian harus ada kelistrikannya, kemudian pembakaran di mesinnya. Nah, itu kita bikin modelnya itu. Kalau itu kan modelnya sudah dibikin ya, tapi yang ini kita nggak tahu modelnya kayak apa, dan bisa jadi model yang belum ditemukan itu adalah model yang terbaik. Jadi nggak ada yang bisa bilang, oh ini model terbaik ya saat ini lah, mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi model itu bisa. Makanya persaingan bisnis dalam dunia data itu siapa yang bisa nemuin model paling cepat, efisien, dan memberikan prediksi yang lebih akurat, nah itu yang akan menguasai pasar. Oke, baik lagi setelah kita paham model yang menghubungkan spesifikasi antar variabel, baru kita belajar apa itu machine learning. Ini definisinya dari Kruse lagi. Jadi proses ya. Jadi machine learning itu adalah proses membuat, is a process of creating. Ini membuat menggunakan model tadi dari data. Jadi kita belajar dari, jadi kita membuat model tadi dengan cara mempelajari data. Jadi membuat model tadi dengan mempelajari data, learn from data. Jadi model itu dibuat dari data yang kita punya. Beda data bisa jadi modelnya mengarah ke model yang lain. Jadi ada namanya model general. Di dalam model itu ada istilahnya namanya parameter. Jadi tweaking. Kayak misalnya kita punya model regresi linear ya, AX sama dengan B. Nah, nilai AB-nya ini kan bergantung dengan data X dan Y-nya. Jadi kalau data X dan Y-nya pasangan itu berbeda, maka akan dibawa ke nilai A dan B-nya yang berbeda. Berbeda misalnya kalau kalian datanya yang menggunakan, pernah saya bahas terkait tentang bias inference. Jadi apapun stat asumsinya, kalau kalian menggunakan bias inference dengan data yang sama akan menuju ke satu kesimpulan yang sama. Tapi itu model distribusi ya, beda lagi. Dan model yang kita buat di sini adalah model yang tadi seperti model linear. Jadi yang berubah adalah datanya. Jadi bisa dijabarin lagi, definition of machine learning above is that our goal will be to use existing data to develop model that we can use predict. Jadi definisi machine learning yang di atas ini adalah bagaimana kita mencapai tujuan kita dengan menggunakan data. Makanya machine learning itu memang erat kaitannya dengan data science, karena sebenarnya dia suatu proses buat model dengan bantuan data. Tujuannya apa? Tujuannya adalah model ini bisa melakukan prediksi. Model ini bisa memberikan rekomendasi. Atau dia bisa memprediksi user ini kemungkinan akan mengklik bagian mana. Nah, itu kita butuh.
Kita nggak bisa bikin rule-nya, gimana rule mekanismenya penghubung antara variabel-variabel dua variabel ini. Jadi kalau misalnya bilang kok korelasi, korelasi kan model linear, tapi kita bisa bikin model yang rumit yang kita nggak tahu ada penghubung variabel x dan y-nya untuk menggambarkan kalau ada polanya, data x dan y-nya itu ada penghubungnya, ada polanya, ya kita bisa cari model untuk fitting atau menjelaskan pola itu. Nah, setelah kita dapat polanya, kita bisa, misalnya ada data baru, kita bisa prediksi, oh, data ini nanti y-nya berapa gitu. Karena kita sudah tahu modelnya. Itu kemampuan prediktifnya ya. Ada yang menyebut definisi machine learning itu sama kayak predictive modeling, jadi proses membuat model prediktif. Atau ada yang juga menyebutnya, oh, machine learning itu data mining, sah-sah saja itu apa? Karena memang belum ada konsensus ya. Jadi seperti misalnya distribusi normal, semua orang satu definisi ya. Distribusi normal itu memiliki satu definisi ya, bentuknya kurva lonceng dengan rata-rata ini, standar deviasinya ini diberikan. Tapi kalau machine learning, jadi ada banyak sebenarnya. Karena ini masih sebenarnya ilmunya nggak baru ya, jadi udah lama. Cuma mungkin baru up lagi karena komputer makin canggih, data makin banyak, akhirnya ilmu ini terangkat machine learning. Machine learning terangkat, maka muncul beberapa banyak pandangan dan ada yang menyebutnya machine learning ini adalah predictive modeling kalau kita menggunakan definisi ini. Ada yang menggunakan definisi lain, misalnya dengan task, goal, sama experience, itu yang definisi lebih umum. Cuma saya nggak akan bahas di sini. Oke, balik lagi ke kemampuan dari machine learning itu untuk prediksi. Jadi contohnya saya ada 4 contoh. Apakah suatu email yang masuk itu spam atau enggak? Nah, kita butuh model menghubungkan antara isi dari teks itu dia menunjukkan spam atau enggak. Kan nggak mungkin kita bikin model pakai algoritma gitu terus cek satu-satu kata-kata ini. Bisa jadi ya ada yang kata yang itu sebenarnya apa bukan spam tapi diidentikan sebagai spam gitu. Jadi kita mau bikin dari email yang kita terima, dari teks email yang kita terima, mungkin teks emailnya ada jutaan, terus kita bikin model. Dan kita harus punya itunya juga, labelnya. Jadi label dari email ini adalah spam atau tidak. Nah, itu kita bikin relasinya. Teks emailnya, kemudian labelnya spam atau enggak itu sudah diberikan, nanti dipelajari koneksinya antara teks dan labelnya. Kemudian ada credit card transaction itu uh, yang sudah dibajak, artinya misalnya ada orang kan pakai kartu kredit tuh, kartu kreditnya dicuri terus dipakai orang lain. Nah, itu bisa dilihat dari aktivitas transaksinya. Biasanya kalau yang pakai itu adalah orang yang memang punya kartu itu, dia punya transaksi yang sama polanya dari hari ke hari gitu. Tapi kalau yang pakai itu adalah orang yang mencuri, pasti belinya yang aneh-aneh, misalnya beli mobil, mungkin itu kartu kredit untuk mungkin cuma butuh buat belanja sehari-hari, tapi kalau misalnya dicuri mungkin dibelanjain hal-hal yang lain atau mungkin ditransfer ke tempat lain. Nah, itu bisa untuk gunain deteksian. Nah, ini untuk outlier detection ya, ini juga banyak aplikasinya, banyak bank-bank ini menggunakan ini. Jadi alat warning pertama ketika ada yang gunain kartu kredit ini real nggak penggunaannya gitu, maksudnya real tuh digunain user yang punya kartu kredit atau emang dicuri gitu. Terus ini juga which advertisement a shopper is most likely to click. Jadi misalnya ada kita mengunjungi website, nanti kita bisa tahu pengunjung website itu akan mengklik advertisement yang mana. Diberikan advertisement ini, terus sudah dipelajari behavior atau tingkah laku dari user ini ketika mengunjungi website itu, si program ini machine learning bisa memprediksi bakalan berapa persen dia mengklik website mengklik iklan ini, mengklik iklan yang A, yang B, dan C, dan seterusnya. Dan kemudian yang terakhir contoh prediksi adalah misalnya Super Bowl ini mungkin ini football. Football itu kayak rugby itu ya, yang bolanya lonjong. Orang di Amerika nyebutnya football. Jadi pertandingan football ini yang akan menang tim mana, diberikan banyak data, matchnya, kemungkinan playernya kayak apa, semua data yang bisa digunakan. Kemudian diprediksi yang akan menang dalam season ini, tahun ini siapa. Itu kan penting ya, kalau bisa tahu yang menang, mungkin kita bisa investasi ke tim itu, karena tim menang, sponsor masuk, bisa promosiin. Atau mungkin buat yang mungkin di luar negeri kan judi masih ada, jadi misalnya ada perjudian terkait siapa yang menang atau kalah gitu. Nah, itu adalah bisnis yang besar juga ya olahraga kalau di Amerika sana.
Ada 4 tipe model secara umum di dalam machine learning. Ini yang populer ya. Sebenarnya ada banyak tipenya, tapi ini yang populer. Jadi model machine learning itu namanya supervised. Supervised itu yang tadi seperti spam, kita diberikan teks, kita diberikan label dari email itu. Itu namanya supervised. Supervised itu jadi cara belajar model itu ada gurunya. Artinya ada gurunya itu ada cara yang mengguide ya, yang mengarahkan. Jadi inputnya itu punya pasangan output. Jadi seperti sama kayak saya ngajarin kalian, saya arahkan ada tujuan yang harus kalian pahami. Nah, itu namanya supervised model atau supervised learning. Jadi cara belajarnya diarahkan ke tujuan kalian harus paham ini gitu. Sama seperti di model ini, kalian diberikan data teksnya, nanti dicari hubungannya dari teks itu ke spam. Ini spam atau enggak. Lalu ada unsupervised, jadi nggak ada goalnya, ya sudah pelajari aja, nanti mungkin dapat suatu hal baru. Nah, itu biasanya digunakan dalam masalah clustering. Jadi ada suatu data tersebar, lalu kita pengen buat kumpulan-kumpulan grup data itu. Itu yang dilakukan kemarin, mungkin yang datang sidangnya Mbak Kris itu adalah unsupervised model. Jadi clustering itu adalah model machine learning yang tidak ada labelnya. Jadi nggak ada gurunya, sebutnya tidak ada yang mensupervisi ya, tidak ada yang mengarahkan. Lalu ada semi supervised, jadi beberapa data ada labelnya, beberapa data nggak ada labelnya. Jadi label ini tadi yang Y tadi, output, inputnya itu adalah data yang akan kita pelajari. Jadi sebenarnya kita belajarnya dua itu ya, input outputnya kita pelajari, kita mau cari rule penghubung input outputnya. Lalu ada online model, jadi continuously ada data baru, dia belajar lagi, ada data baru, belajar lagi kayak gitu. Jadi modelnya adaptif ya. Ini yang dipakai di beberapa perusahaan yang besar gitu. Kalau perusahaan kecil mungkin modelnya fix ya. Jadi sudah belajar, selesai, deploy itu dipasang di situs dia, ya sudah. Kalau mungkin ada data baru, dia kumpulin dulu setahun, belajar lagi, update lagi modelnya. Sama kayak ChatGPT kan ada yang versi 3, 3,5, 4 itu karena dia kumpulin dulu data, baru update lagi. Ada yang modelnya otomatis update selalu. Nah, itu lebih susah ya codingnya dan implementasinya lebih rumit. Lalu yang terakhir adalah reinforcement model. Ini yang menurut saya yang paling seru. Karena reinforcement model ini kalian bisa uh, bikin suatu namanya agent kayak kayak orang gitu, dan dia bisa belajar sendiri. Ini adalah lebih berbeda ya konsepnya dengan unsupervised. Kenapa? Karena si model ini harus bikin banyak prediksi ke depan. Jadi kayak namanya saya lupa, trajektori ya, lintasan prediksi. Jadi misalnya dia mau prediksi sampai 10 tahun, 5 tahun gitu. Nah, kemudian dia harus lihat seberapa bagus setiap lintasan-lintasan prediksi yang dia buat gitu. Atau namanya gerakan atau aksi ya. Ini tapi gak akan kita pelajari lebih dalam. Kalau tertarik silakan apa dipelajari di YouTube ya, atau tanya ke saya paham konsep dasarnya. Saya pernah bikin transformer modeling yang sederhana. Nah, ini dipakai misalnya kalian bikin player otomatis. Kalau mungkin ada yang pernah tahu Star apa ya, AlphaGo yang bermain catur Go itu. Nah, ini menggunakan reinforcement model. Jadi komputernya itu punya kemampuan untuk bisa bermain. Dia dia tahu caranya gimana melakukan aksi diberikan input ini. Jadi atau mungkin contohnya lagi ada menyeimbangkan tongkat gitu. Nah, dia bisa tahu gerakannya itu bisa seimbang gimana. Nah, itu kan kalau bikin rule-nya susah ya, bikin algoritmanya itu harus berapa, gayanya berapa, sudutnya berapa. Tapi dengan reinforcement model itu bisa menyederhanakan hal-hal seperti itu. Jadi tinggal dicari aja, belajar semua kemungkinannya, gerakannya. Kalau input datanya kayak gini, maka harus gerakannya kayak apa. Sama seperti kalau kalian belajar naik sepeda, itu sebenarnya konsep reinforcement model ya. Kalian jatuh, oh kalau oleng ke kanan saya harus miringkan sepeda ke kiri. Kalau dia oleng ke kiri, saya miringkan ke kanan. Jadi kita belajar keseimbangannya itu. Saya nggak akan jelaskan lebih dalam, tapi yang tertarik ini yang lebih rumit dari semuanya ini. Jadi ini reinforcement model ini yang juga dipakai di ChatGPT ya. Jadi ini yang dipakai di ChatGPT ada reinforcement model, ada data baru dan dia memprediksi bagaimana teks yang dihasilkan itu sesuai nggak dengan keinginan usernya. Nah, ini contohnya supervised model, jadi yang sudah saya pernah singgung di sebelumnya. Jadi diberikan data pasangan tinggi dan berat badan, kemudian cari yang menghubungkan model ini. Ya bisa kita asumsi hubungannya model linear, oke, dicari.
Mungkin udah hubungannya fungsi kuadrat atau fungsi eksponensial. Jadi itu asumsi kita, itu asumsi model. Nah, setiap asumsi itu nanti akan memberikan keakurasian, akurasinya berapa. Jadi seberapa bagus dia melakukan prediksi terhadap ada data baru. Nah, makanya makin banyak data, makin paham kita model ini harus bagaimana. Gitu. Oke, itu terkait machine learning. Jadi sebenarnya banyak ya pembahasannya, tapi ini masih intro doang. Jadi mungkin yang presentasi nanti silakan dieksplor lagi. Contohnya mungkin mau nambahkan coding silakan, atau menambahkan contoh yang digunakan di aktuaria silakan. Saya sebenarnya ada buku aktuaria untuk data science, cuma saya baca bukunya tuh technical banget dan susah, jadi akhirnya saya pakai yang bukunya Glus ini yang menurut saya lebih masih masih bisa dipahami lah untuk anak S1 angkatan apa level semester akhir gitu. Baik, kemudian masuk bagian overfitting. Sebenarnya apa sih overfitting, underfitting? Jadi itu ada situasi ya saat machine learning atau model kita itu dia sangat bagus menggambarkan data yang kita punya, data yang kita training. Tapi ketika ada data baru, dia itu gagal melakukan prediksi. Nanti akan saya tunjukkan di gambar. Nah, kalau underfitting, dia nggak bagus, tidak perform well dengan data itu. Untuk typically when this happen, we decide our model is not good and keep looking for a better one. Jadi kalau kita di underfitting, kita harus nyari model yang lebih baik gitu. Tapi kalau overfitting, model kita terlalu bagus untuk data itu. Jadi ketika ada data baru, modelnya gagal. Nah, ini salah satu juga tujuan dari model machine learning itu, model yang ada dalam machine learning, itu bagaimana kita model itu punya kemampuan prediksi. Jadi ketika ada data baru yang nggak pernah dipelajari, sama kayak kita belajar soal kalkulus lalu dapat soal ujian kan. Kalau kita belajar ngapalin soalnya, terus ada soal yang mungkin cuma diubah angkanya atau mungkin diubah konsepnya, bukan konsepnya, kita diubah mungkin variabelnya, namanya. Tapi karena kita hafal gitunya, akhirnya jawabannya salah. Tapi kalau kita paham struktur dari soal kalkulus itu, ketika ada soal baru yang strukturnya sama, cuma mungkin beda variabel, beda ini, dia bisa mengeneralisasi. Nah, itu yang kemampuan itu machine learning itulah yang mungkin tidak dimiliki algoritma yang lain ya. Yang dia punya aplikasi yang luas banget dan nggak mungkin kita bikin semua model itu bikin mathematical modelingnya, meskipun bisa ya kita bikin mathematical modeling, tapi dengan bantuan machine learning itu kita kadang nggak terlalu pusingkan dengan fisikanya. Tapi kalau kita tahu fisika atau kimia atau biologi dari suatu data itu, kita bisa bisa gunakan teori biologi, teori kimia, teori fisika untuk menjelaskan data itu. Tapi kalau misalnya it's too complicated, terlalu rumit, ya sudah kita gunakan general model, distribusi, coba, cocok, selesai. Ada data baru juga cocok, terus ada data baru terus ada cocok, ya sudah. Mungkin ya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ada data yang berbeda yang nggak pernah dilihat, lalu modelnya salah, ya sudah harus diperbaiki lagi. Terus machine learning itu bukan suatu model final ya. Oke, balik lagi ke overfitting. Jadi overfitting modelnya terlalu bagus untuk data yang dipelajari, tapi ketika ada data baru yang digunakan untuk prediksi, dia gagal. Nah, di sini contohnya saya punya data 10 data ya. Jadi di sini model machine learningnya adalah model garis linear. Itu model yang benar. Tapi kan kita ketika dikasih data kita nggak tahu modelnya seperti apa ya, nggak tahu kita. Nah, kita lihat misalnya model yang pertama ini menggunakan polinomial. Jadi polinomial itu apa, suku pangkat. Jadi misalnya kalau yang derajat 0 ini Y sama dengan suatu nilai konstan. Kalau yang derajat 1 Y sama dengan AX plus B. Kalau yang derajat 2 Y sama dengan AX kuadrat plus BX kuadrat plus C. Jadi kuadrat. Kalau yang derajat 3 Y sama dengan AX pangkat 3 BX pangkat 2 CX tambah D gitu. Sama sampai kita punya sampai model yang ke-9. Jadi kalau yang di derajat 9 berarti kan AX pangkat 9, BX pangkat 8, terus kita punya 10 parameter. Jadi yang terjadi apa? Setiap parameter akan dipasangkan dengan setiap data. Bukan data itu diganti dengan parameter yang enggak. Jadi setiap parameter ini akan mewakili satu posisi data ya. Jadi sehingga kalau kita lihat perfect, yang merah ini dia bisa menggambarkan pola datanya sempurna gitu. Jadi di titiknya. Tapi untuk yang derajat 1 dia melewati seperti ini. Derajat 0 dia konstan ya. Nah, ini yang disebut overfitting. Jadi yang bagian merah putus
garis titik ini yang merah ini itu modelnya overfit, jadi sangat bagus, tapi ketika ada data baru dia gagal gitu. Misalnya datanya ada di sini, oh nggak kelihatan ya, mau saya kelihatan nggak? Oh, kelihatan tapi mungkin agak. Nah misalnya datanya ada di sini, di berapa ya, di X sama dengan 10 dan Y sama dengan 25. Nah kalau datanya ada di sini, lihat model yang merah ini malah ke bawah gitu, dia meleset jauh seperti itu. Jadi itulah overfit ya. Jadi ketika ada data baru, karena kita tahu ya, data sebenarnya tuh distribusinya sepanjang garis yang hijau ini. Jadi misalnya ada di sini 10,25, model yang derajat 9 ini gagal memprediksi. Itulah overfitting. Jadi modelnya terlalu bagus mempelajari data training. Biasanya modelnya sangat complicated banget dan ditrain ke situ, terus datanya itu nggak complicated banget untuk dimodelin. Jadi tapi karena kita bikinnya terlalu rumit, akhirnya ada data baru meleset jauh banget ya. Jadi yang ini malah di bawah sini nggak tahu berapa nilainya saat 10, tapi sebenarnya ada di sini. Sama misalnya saya punya data yang di satu, mungkin di daerah 1 sama 8 sini. Nah, bagian yang degree 9 tuh jauh banget ke atas. Nggak ada ke atas tuh, saya nggak tahu sampai kemana. Mungkin sampai infinity gitu. Nah, kalau yang underfit yang oranye ini, nah misalnya kalau underfit kita langsung naikin aja modelnya gitu. Jadi sebenarnya orang jarang jarang yang mengalami masalah underfit, yang paling sering tuh overfit. Jadi terlalu bagus ke data, ketika ada data baru yang nggak pernah dipelajari, sama seperti tadi ya, ingat soal kalkulus, dia ngafalin soalnya, dia nggak memahami struktur soalnya, tapi ketika ujian kan data baru, ada ujian dia gagal memahami, mengerjakan soal itu. Jadi sama ya, konsepnya itu sangat sama, karena konsep machine learning ini sebenarnya belajar dari bagaimana manusia itu belajar. Dia punya model, tapi kalau modelnya rumit ya, model kita namanya consciousness, kesadaran gitu. Kita juga punya intelijensi, jadi modelnya sangat rumit. Oke, balik lagi, itu sedikit overfitting dan underfitting. Nah, ini dijelaskan di sini, the training data, XX data, and Y data. Kalau yang tertarik silahkan lihat codingnya ya, tapi saya nggak berharap kalian jelasin coding ini. Jadi coding ini menggunakan data dummy. Data dummy 10, kalian bisa ubah-ubah kalau tertarik. Datanya misalnya diganti 100 gitu, bagaimana efeknya. Nah ini ya untuk yang degree 9 tadi, kita punya 10 parameter. Jadi A0, A1, kalau yang garis linear kan ada dua ya, slope sama intercept, atau A0 sama A1. Tapi di sini kita punya 10. Oh ini bukan A3 ya, ini harusnya A9 ini. Every training, saya banyak typo di sini. Jadi pastikan ketika membangun model itu modelnya not too complex untuk menghindari overfitting. Jadi pastikan modelnya pas. Nah jadi pertanyaan, Pak gimana bisa tahu model ini overfitting atau enggak? Ya kita coba dengan tes data baru. Terus misalnya gimana Pak kalau misalnya kita udah tahu nih modelnya overfitting, bagaimana cara kita biar modelnya itu nggak overfit? Atau ngecek dulu, karena kan kita mungkin nggak pernah dapat data barunya ya. Ada triknya itu menggunakan dipisah tadi, makanya ketika punya data kalian pisah datanya antara train dan test gitu. Jadi punya data ini X-nya kita pisah, train misalnya 75% itu untuk training, lalu ini adalah bisa dipandang sebagai data baru, tes data. Jadi dicoba satu-satu, bagus nggak errornya, selisihnya, prediksinya gitu. Nah ini untuk yang hanya datanya univariate ya, satu data. Misalnya training itu kita bisa splitnya langsung ke bawah ini, splitnya langsung pasangan X sama Y-nya. Kalau yang ini mungkin untuk yang unsupervised kita punya datanya X input saja, tapi mungkin yang supervised kita punya input sama output. Lalu splitnya sama ya di bagian input outputnya. Misalnya saya split training ini 75% dari data ini, terus 25% dari data ini untuk testing. Jadi kalian cari model yang terbaik dengan 75% data ini, baru kemudian tes satu-satu dan hanya sekali ya. Kalau kalian berkali-kali, nanti kalian yang terjadi adalah ini jadi meta training. Jadi ini akan jadi data training lagi. Jadi data tes itu hanya sekali ujinya. Karena kita ingin data tes kita itu menggambarkan keadaan nyata di luar sana yang kita dapat data baru yang nggak pernah dilihat. Kalau kita pas-pasin ke tes ini, jadi datanya sudah di training lalu dicek berkali-kali bikin lagi, maka ini bukan lagi tes, ini jadi data training. Perlu diingat itu. Jadi hanya sekali setelah training kita tes ke data sini.
Nah, ini adalah beberapa codingnya ya. Kita belum pakai coding ini. Jadi ini masih coding untuk bagaimana sih splitting data, dikasih vektor namanya list gitu. Splitnya sederhana ya. Jadi kalian pilih apa? Titik potongnya di mana? Sebentar. Ya, dengan probability. Ini pakai shuffle sih. Jadi pertama datanya diacak dulu, urutannya diacak baru kemudian dibagi. Jadi diacak kemudian baru dibagi. Jadi ada namanya posisi cut di sini. Misalnya kalian mau motong datanya di 75%, ya sudah. Ini probability itu persennya tadi 75%, kalikan panjang datanya, terus kita dapat indeks pemotongnya. Nah, contohnya di sini saya punya 1000 data, isinya angka 1 sampai enggak 0 sampai 999. Lalu saya pengen split. Nanti kalau kalian cek data yang saya split itu, yang pertama train punya 750 data, yang tes 250 data. Kalau dijumlah sama. Ini kita masih belum pakai ya, nanti akan kita pakai di minggu berikutnya. Jadi ini adalah bagaimana splitting data itu bagaimana. Sama yang bagian ini splitting data berpasangan, jadi X sama Y nya langsung split juga. Jadi nggak cuma X saja input, tapi X dan Y nya langsung split bersamaan. Jadi nanti kita punya X train, X test, Y train, Y train, Y test gitu. Tapi kita masih belum pakai ini ya. Jadi nah di atas itu ada, nah ini penjelasan terkait tadi yang kalau kita punya suatu model, kita train ke sini, kemudian kita dapatkan model namanya train model, kemudian tes sekali, jadi only perform once. Habis itu kita dapat performance dari model itu. Habis itu jangan kalian balik lagi, oh bikin model lagi enggak, ya sudah selesai. Kalau kalian pengen bikin model lagi, kalian bikin data yang baru lagi. Itu buat etikanya ya. Jadi etikanya karena banyak ya, banyak banget di paper-paper, jadi dibagus-bagusin biar nanti hasil modelnya bagus itu. Pas diimplementasi dunia nyata dapat data yang nggak pernah dilihat, jelek gitu. Makanya testing ini hanya sekali. Saya dulu belum paham ya konsepnya, setelah saya ikut program bangkit itu baru dijelasin itu. Jadi testing data it's only once, only perform once, hanya sekali. Oke, lanjut lagi. Nah, mungkin ada kasus saya punya banyak model ini. Kalau yang tadi kan modelnya hipotesis saya satu model yang saya ajukan. Kalau misalnya modelnya ada banyak gitu. Jadi model A, model B, model C gitu kan. Kita train ke data ini, kita dapat train model A, train model B, train model C. Kemudian kita pilih kan dari model-model ini manakah yang terbaik gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian punya 3 model ini lalu kita tes satu-satu, maka testing ini nggak lagi jadi data testing, tapi dia jadi namanya meta training. Kalian mau cari model terbaik dari model A B C D E ini untuk menentukan. Maka caranya gimana? Kalian pecah lagi. Jadi kalian pecah lagi yang bagian trainingnya itu jadi ada namanya validation. Baru yang tes ini sekali gunakan. Jadi kalian punya banyak model yang mau kalian uji, model A B C D E berapapun ratusan ribuan. Trend di ini yang 80%. Jadi ini pembagiannya agak berbeda ya. Kayak tadi kan 75 25. Pembagiannya tuh bebas ya. Jadi bebas kalian. Tapi sebenarnya ada acuannya ya. Jadi usahakan data apa trennya itu cukup besar untuk mewakili generalisasi dari data itu. Data validation misalnya kecil, apanya panjang. Jumlah data poinnya yang testing juga sama. Nah, biasanya saya sering pakai 80 10 10. Ini yang umum. Mungkin sebenarnya ada aturan, sebenarnya ada studinya juga mencari pembagian itu, cuma nggak akan saya bahas. Jadi kalau kalian mau bertanya satu-satu tuh sebenarnya ada yang meneliti ya. Berapa sih proporsi yang oke? Ya itu tergantung datanya, tergantung modelnya. Nah, kalau di sini saya gunakan 80 10 10. Lalu kita uji satu-satu modelnya, kita punya train model ini. Lalu kita bisa coba ke yang validation ini. Jadi training ini mau kalian berkali-kali di validation, it's okay, nggak masalah. Nanti kalian dapat namanya best train model dari model ABCDE yang kalian buat. Baru setelah best train ini kalian uji sekali lagi ke tes. Jadi only perform once. Ini yang paling penting ya. Karena testing ini kita nggak pernah lihat datanya, dan ini berharap data ini adalah mewakili data di masa depan atau ketika model itu sudah dipasang di internet atau apa sudah di deploy. Kalau dalam bahasa komputer tuh di deploy itu di sampai dijalankan dalam suatu startup mungkin itu atau perusahaan atau sudah dijalankan oleh klien.
Nah itu kan datanya pasti yang nggak pernah di train atau mungkin ya data yang pernah di train. Nah itu kalau bisa mengeneralisasi itu, nah itu modelnya mahal banget harganya. Nah itu yang kita pengen capai. Jadi model kita bisa mengeneralisasi data yang baru datang. Nah di sini kita belum bikin ya codingnya gimana Pak? Kita masih coding yang split tadi, cara splittingnya gimana? Nah ini splittingnya juga saya lupa ini. Sebenarnya ada lagi ya splitting yang untuk ini, tapi nggak di bukunya Grus tuh nggak diberikan untuk splitting nih. Jadi mungkin di bab berikutnya nanti akan dijabarkan bagaimana splitting. Karena sebenarnya cuma bikin 2 titik, gimana kalian nanti splitting di sini. Oke, yang berikutnya adalah gimana kita ngukur berapa bagus model kita. Nah, di sini kita batasi dulu ya, masalahnya masih namanya masalah klasifikasi. Jadi model yang akan kita bangun di machine learning ini untuk menjelaskan tentang correctness ini adalah masalah binary classifier. Contoh binary classifier itu yang tadi spam, diberikan email, kalian pengen prediksi email ini spam atau enggak. Atau contohnya diberikan gambar, kalian pengen prediksi ini gambar kucing atau anjing gitu. Atau mungkin bukan gambar ini. Itu bukan binary. Kalau binary cuma ada 2. Jadi diberikan gambar, gambarnya pun inputnya kalau nggak kucing, anjing, terus menentukan jenisnya. Itu penting banget karena kalau kalian bisa paham binary classifier, kalian bisa bikin classifier yang multi classifier. Jadi yang diberikan gambar terus tentukan ini siapa di dalam gambar ini. Kalau kalian tahu di Facebook tuh dulu ada ya. Mungkin sekarang di Instagram juga ada kayak apakah gambar ini adalah orang ini gitu. Jadi itu sebenarnya classifier. Jadi mengklasifikasi objek yang ada di data itu. Nah, di sini saya gunakan contoh 2 ya. Spam message, jadi otomatis mendeteksi spam, dan yang kedua adalah ini contoh lucu-lucuan ya. Yang kedua ini kalau di bukunya Grus. Jadi Grus itu punya ide, saya bisa bikin model classifier diberikan nama baiknya Luke ya. Luke ini kemudian kemungkinan dia bakalan punya penyakit leukemia itu berapa persen. Nah, itu dia bisa hitung. Dia bisa bikin model itu. Nah, tapi model ini ternyata nggak bagus. Nah, nggak bagusnya di mana? Nah, ini. Banyak orang menggunakan binary classifier itu mengukurnya menggunakan namanya istilahnya akurasi. Akurasi itu misalnya seberapa bagus dia bisa mendeteksi spam dan bukan spam lalu dibagi jumlah semua pesannya. Itu kalau di spam message. Sama kalau yang di sini jadi jumlah yang bisa diprediksi Luke ada penyakit leukemia, dan kalau namanya bukan Luke ada penyakit leukemia di total yang prediksi benarnya, lalu dibagi jumlah data yang salah prediksi. Nah, itu namanya akurasi. Nah, akurasi itu ternyata untuk binary classifier bukanlah suatu ukuran yang bagus. Makanya di sini judul babnya correctness. Jadi gimana kita mengukur, misalnya kita bikin model classifier, mengukurnya gimana bagus atau tidaknya. Jadi kalau mengukur binary classifier itu umumnya orang menggunakan ini yang apa yang kurang tepat ya. Jadi menggunakannya jumlah prediksi yang benar, baik itu spam atau enggak, dibagi jumlah pesannya. Nah, ternyata ada ukuran prediksi yang lebih bagus. Seberapa bagus model ini memprediksi itu ada ukuran lain. Nah, sebelum ke situ ada sedikit istilah. Ini mungkin sudah pernah saya singgung ya di bagian hypothesis and probability. Ada namanya true positive. Ini sebutan di dalam dunia kedokteran sebenarnya gitu. Jadi true positive itu kalau pesan itu memang spam, lalu mesin binary classifier itu bisa prediksi bahwa dia spam. Itu disebut true positive. Jadi jumlah pesan spam yang memang benar diprediksi spam itu kita namakan kelompok true positive. Tapi kalau pesan itu bukan spam, tapi prediktor kita, binary classifier, mesin kita, model machine learning kita itu memprediksinya itu spam, itu disebut false positive. Jadi false itu adalah groundnya itu ground truthnya. Ground truth itu pesan itu sebenarnya apa. Jadi false karena dia not spam. Jadi yang true itu untuk spam, yang false itu untuk not spam. Tapi si prediktor ini bisa memprediksi spam. Nah, itu biasanya dinamakan positif. Jadi positif itu predicted spam. True and false-nya itu kalau true dia beneran bener-bener spam, kalau false itu dia sebenarnya bukan spam. Itu disebut false positive. Dan ini salah ya. Jadi ini kesalahan yang dimiliki oleh binary classifier. Dan kita juga punya kesalahan yang kedua, type 2 error. Jenis kesalahan yang kedua. Jadi pesannya itu sebenarnya spam, tapi prediktor kita itu prediksinya bukan spam. Itu kan juga salah. Jadi mesin kita yang prediksi itu disebut dengan false negative. Bener ya, false negative. Jadi dia memprediksi salah dan pesan kita
uh, sebentar, false negatif, false positif. Sebentar, kayak ada yang salah saya. This message is spam, but we predicted not spam. Ya, yeah, predicted spam, not spam. False negatif. Jadi pesan kita itu diprediksi salah ya. Dan spam dan oh ya, mungkin saya luruskan lagi. Jadi true itu kalau prediktor kita itu benar, positif negatifnya itu menunjukkan kita memprediksi spam atau memprediksi bukan spam. Jadi kalau prediktor kita salah itu kita sebutnya false, tapi kan prediktor salah itu ada dua jenis. Dia salah memprediksi ketika dia spam, tapi dia diprediksi tidak spam, itu yang negatif. Jadi tapi dia sebenarnya tidak spam lalu diprediksi spam, itu namanya false positif. Oke, saya luruskan tadi yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk yang true negatif, pesan itu spam, tapi bukan tapi ya, pesan itu spam dan modelnya bisa memprediksi bahwa pesan itu bukan spam. Jadi true, prediksinya true, dan dia memprediksi klasifikasi yang not spam gitu. Jadi yang benar ini yang true positif sama true negatif. Nah, itu bisa disusun namanya dengan bentuk confusion metric. Saya nggak tahu, mungkin disebut confusion karena membingungkan sebenarnya istilahnya. Confusion metric. Jadi ya memang kadang ini saya sering kebalik ya antara true positif, false negatif. Nah, yang benar ini yang bagian diagonal ini. Jadi yang benar ini yang true positif sama true negatif, ini yang kesalahan dari classifier. Jadi kalau dia classifier itu bagus, biasanya orang nyebutnya true positif tambah true negatif itu nilainya mendekati, dibagi total data di sini semua itu mendekati 1. Nah, tapi ingat ukuran akurasi tadi yang keberhasilan si classifier itu melakukan prediksi itu bukan ukuran yang bagus akurasi itu. Nah, kita akan mengenal namanya ukuran yang lain, namanya yang di precision sama recall, atau mungkin sudah dipelajari ya dari kalian, tapi mungkin akan saya jelaskan lagi. Nah, makanya saya tunjukkan dengan contoh yang kedua. Jadi contoh yang kedua adalah contoh lucu-lucuan. Jadi untuk menjelaskan sebenarnya akurasi itu nggak bagusnya di sini loh. Gitu. Nah, contohnya di sini ada suatu bayi dengan nama Luke. Apakah dia punya penyakit leukemia atau enggak? Caranya gimana bisa dapetin table of confusionnya? Ambil 1 juta data semua bayi. Nah, kita punya distribusi ya data itu. Jadi ini kalian kalau pengen tahu datanya dari mana ya? Jadi dari 5 bayi itu dari 1000 bayi, 5 bayi itu pasti dinamai Luke. Itu di Amerika ya. Jadi kalau kalian klik ini, itu ada orang yang ngitungin dari 1000 bayi yang lahir di tahun itu pasti mungkin kayaknya lifetime ya seluruh waktu, mungkin di waktu periode tertentu, saya lupa setahun kayaknya. Tapi kita nggak jadi masalah, intinya mungkin ambil lah periode waktunya misalnya 2023, dari 1000 bayi yang lahir di 2023 di Amerika itu 5 bayi pasti dinamai Luke gitu. Jadi kita punya proporsi kalau di sini ya, proporsinya itu dari 1 juta 5.000 bayi itu dinamai Luke. Jadi ini cara bikin tabelnya ya. Lalu sisanya itu tidak dinamai 999.999.000 dinamai bukan Luke, mungkin Abraham atau yang lain lah, atau Carol atau yang lain bukan Luke. Ini datanya ya. Dan itu makanya Luke itu kurang populer namanya di Amerika. Jadi cuma 5 dari 1000. Lalu ini juga 14 dari 1000 orang itu akan menderita leukemia. Jadi kalau kita ngambil sampel acak di Amerika sana, 1000 orang kita ambil, maka 14 orang itu kemungkinannya ada 14, mungkin bisa 12, bisa 10. 14 itu pasti menderita leukemia. Nah, caranya bikinnya gimana? 1 juta ini 14.000 menderita leukemia, 986.000 itu tidak menderita leukemia. Nah, habis itu sebentar, saya agak yang lupanya. Dan ini proporsinya sama ya. Jadi kalau kita punya 5.000 orang, 5.000 bayi bernama Luke, maka 70 ini adalah yang 14 tadi. 14 dari, karena kan kalau kita punya, sebentar, ini kali 5 ya. 14 kali 5 kita punya 70 yang bernama Luke itu pasti menderita leukemia. Sisanya itu tidak menderita leukemia. Sama yang 965.000 ambil 14, 1,4%-nya ya, 1,4% dapat yang ini 13.930. Nah, di sini kita punya tabel
confusionnya ini yang 4 sini ya, bukan yang total ini, bukan. Jadi yang Luke ini adalah prediksinya seperti ini. Kalau bayinya namanya Luke punya penyakit leukemia, itu prediksinya 70. Jadi itu datanya ya yang kita punya, dan kalau dia bukan Luke, dia diprediksi 13.930. Nah, kita lihat di sini si prediktor ini kalau kita jumlahin ya 70 sama 981.070 itu besar banget. Jadi kalau kita lihat itu mendekati 98% dari total data 1 juta ini. Jadi bisa dibilang klasifikasi untuk menentukan bayi Luke punya leukemia atau enggak itu gede banget, karena 70 tambah ini itu sekitaran 98.000, dan ini berarti 98.000 bayi itu bisa kita prediksi menderita leukemia atau tidak. Makanya akurasi itu bukan ukuran yang tepat untuk binary classifier. Jadi kalau kita lihat di sini kita punya 98% benar itu prediksinya. Jadi kalian bisa bikin suatu classifier, kalau bayimu bernama Luke atau enggak, saya punya apa ketepatan model yang saya buat itu bayi itu akan menderita leukemia atau enggak, karena 98% ya keberhasilan saya bisa prediksi itu. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya itu di sini, karena banyak data itu di bagian yang bukan Luke dan dia tidak menderita leukemia. Jadi hanya sedikit saja yang bernama Luke itu menderita leukemia. Jadi ada sedikit ke perbedaan data yang besar banget. Jadi akhirnya bagian sini menyumbang kontribusi yang gede banget. Padahal sebenarnya ini kan ya kalau nggak ada relasi ya. Jadi dia nggak bernama Luke dan dia tidak menderita leukemia gitu. Nah, makanya kita butuh suatu classifier yang lain yang kita sebut sebagai precision, yaitu true positive. Jadi seberapa besar bisa memprediksi Luke menderita leukemia, bayi bernama Luke. Lalu true positif ditambah false positif. Jadi salah memprediksi untuk kelas positif, yaitu untuk 4930 ini. Lalu kita juga punya recall, itu true positif dibagi true positif dan false negatif. Jadi yang bagian sini 70 per 70 ditambah sini itu yang recall. Kalau 70 dibagi 70 tambah 4930 atau 5000 itu adalah precision. Benar ya, saya kebalik sih, bentar. Precision false positif itu ya sebelah sini, false positif. Dia salah prediksinya dan dia positif Luke ya. Positifnya ini yang prediksi kelasnya. Nah, itu kalau kita hitung kita menemukan bahwa prediktor kita jelek gitu nih, 0,014. Jadi mendekati 0 sama, untuk yang recall juga sama. Jadi 0,005. Jadi dari dua ukuran ini, precision sama recall, itu bad banget sih model yang tadi dibuat itu. Nah, ini mungkin saya harus tambahkan ya. Jadi precision itu how accurate our positive prediction. Positive prediction tadi yang bernama Luke punya leukemia atau tidak, 70 dibagi yang positif saja. Yang positif ini kan ini Luke ini tadi. Bernama Luke punya leukemia atau tidak, 5000. Itu kecil banget ya. Cuma 0, berapa? 0,14 ya. 0,014 bukan 0,14. Jadi sangat kecil. Terus yang recall itu seberapa fraksinya atau rasionya ya dari model yang memberikan label positif, patient of the positive or model identify. Jadi yang bagian di sini yang leukemia ini seberapa besar true positif bernama Luke itu terhadap yang recall ini, TP plus VN, model punya leukemia ini. Jadi khusus untuk yang data leukemia saja. Itu disebut recall. Nah, biasanya dua ukuran ini, precision sama recall, dijadiin satu. Ada orang, gunakan rata-rata. Tidak seperti itu. Untuk perhitungan suatu ukuran atau metrik di sini yang menggunakan rasio, nah kita gunakan istilahnya F1 score. Dan F1 score ini sebenarnya rata-rata harmonik. Jadi dua, ini sebenarnya hampir mirip kayak dijumlahkan lalu dibagi dua, tapi karena ini harmonik, definisinya itu variabel pertama di pangkat min 1, variabel kedua pangkat min 2, terus itu jadi penyebut, lalu ada 2 gitu. Nah, itu bisa kita sederhanakan persamaannya jadi 2 kali precision kali recall
per precision plus recall ya. Masukin kita dapat F1 score namanya nanti. Nah, ini adalah rata-rata. Jadi digabungin ya antara recall dan precision, rata-rata harmonik, bukan rata-rata aritmatik ya. Karena rata-rata itu ada 3 macam, geometri, harmonik, dan aritmatik. Kalau geometri itu pakai pangkat lalu diakar ya, itu yang geometri, yang ini harmonik. Nah, sini ada sedikit penjelasan. Jadi saya kasih gambar contohnya di sini, low recall and high precision. Jadi ini adalah data. Jadi saya ini cuma data contoh ya. Terus habis itu saya data orang-orang yang menderita leukemia sama yang tidak menderita leukemia. Yang menderita leukemia saya kasih warna merah, yang tidak menderita leukemia saya kasih warna hitam. Lalu untuk yang di leukemia, bayi yang bernama Luke itu saya kasih di sini. Ini wilayahnya. Lalu yang bayi yang tidak bernama Luke tapi menderita leukemia itu yang di sini. Nah, di sini ada sedikit penghubung karena dua wilayah ini sebenarnya adalah prediksi yang benar ya. Luke true positif dan sini yang true negatif. FP ini false positif, yang ini false negatif. Nah, kalau model kita itu recall-nya tinggi, recall-nya rendah dan presisinya tinggi, nah maka garis yang vertikal ini itu akan sedikit ke atas gitu. Tapi kalau ternyata recall kita tinggi, low precision kita rendah, high recall kita tinggi, low presisinya recall kita tinggi, precision kita rendah, maka garis ini ke bawah gitu. Jadi banyak yang prediksi loop menderita true positif, tapi akibatnya kontribusi error false positifnya tuh gede gitu. Sama kalau di sini kontribusi true negatifnya gede juga. Ini yang membuat modelnya kelihatannya bagus tapi sebenarnya enggak. Di sini modelnya kelihatannya ya jelek ya, tapi sebenarnya karena ada banyak error di sini gitu. Nah, makanya kalian harus bisa bikin model nanti yang mengakomodir seimbang ya. Jadi, nah itu untuk bisa ngukurnya menggunakan tadi yang F1 score. Itu makanya banyak digunakan pengukuran untuk F1 score. Jadi, error untuk yang recall dan precision itu dijadikan suatu nilai kesatuan ya. Kalau model yang bagus, jadi bobotnya sama ya antara yang diprediksi look sama yang tidak look ini. True negatif tuh hampir setara nilainya. Dan ini kecil banget yang di bagian false positifnya gitu, sama false negatif. Jadi ini yang untuk model prediktor yang terlalu yakin, true extremely confident, yang tadi yang contoh tadi 98%. Kalau yang ini sedikit tidak confident gitu. Karena sebenarnya errornya besar banget. Nah, sebenarnya saya pengen generate datanya cuma masih gagal ya, jadi saya skip dulu. Ini di bukunya Grus juga nggak ada, jadi saya sebenarnya pengen bikin otomatis bisa bikin gambar ini ya, tapi akhirnya saya gambar manual ini di Draw.io. Jadi akhirnya saya skip. Jadi sebenarnya pengen otomatis, misalnya saya set precision recall-nya segini, dia bisa gambar garis yang sini. Jadi kita bisa bermain-main nilai precision sama recall-nya, kita bisa cari yang titik tengahnya ya gitu. Bukan tengah di sini ya, jadi yang dia imbang antara nilai precision dan recall atau memiliki F1 score yang tinggi. Jadi F1 score-nya tinggi. Nah, itu terkait correctness. Kemudian ada bias variance trade-off ini bagian yang bagaimana kita menentukan model kita underfitting atau overfitting. Ada namanya bias dan variance. Jadi ini terkait data ya. Jadi kalau kita tambahi data, mungkin sebentar saya baca dulu. We can see overfitting problem as, jadi kita bisa lihat masalah overfitting itu sebagai bagaimana kita menyeimbangkan. Jadi trade off itu bahasa Indonesianya jungkat-jungkit ya. Trade off gitu. Menyeimbangkan antara bias dan variance. Contoh bias, maksudnya bias di sini adalah contoh yang model kita yang sebelum ini, model garis linear dengan itu yang model yang degree 1, itu yang model yang pasnya. Nah, model yang nggak pasnya kan yang degree 9 tadi. Sebentar, ini kayak kebalik saya. High bias ini sebentar. Will make a lot mistake, which mean that it has a high bias. However, any two random chosen should be given pretty similar. So we say low variance, high bias and low variance typically correspond to underfitting. Ya benar. Jadi untuk yang model 0 tuh high bias karena kalau kita lihat data dengan modelnya tuh jauh banget ya. Jadi dan
modelnya terlalu bias di nilai tertentu. Dan low variance ini terkait datanya. Jadi low variance itu datanya gitu variasinya masih terdistribusi di daerah situ. Kalau misalnya yang tadi kita lihat low variance itu, sebentar saya susah nyontohkannya di sini. Harusnya gambarnya saya taruh bawah ya. Gambar yang ini. Oh, di bawah ada, maaf. Di bawah tadi ya, nanti ada. Nah, misalnya kalau dia low variance itu datanya mengerucut di sekitaran garis ini. Tapi kalau high variance dia fluktuatif banget ya, jauh dari garis data yang distribusi data yang sebenarnya. Tapi sebelum masuk ke sini nanti akan saya jelaskan maksudnya yang data ini apa. Sebentar saya kasih kurung lagi. Kalian nggak perlu paham yang codingnya ini. Nah, untuk yang low bias itu karena model kita itu bagus, maka model itu sangat pas dengan training. Jadi nggak bias ya. Jadi dia bisa menggambarkan semua semua data training tadi. Tapi variansinya tinggi. Artinya apa? Ketika ada data baru, dia meleset jauh. Nah, sama yang ini kalau balik lagi ke high bias. Jadi model kita nggak terlalu bagus memprediksi. Tapi ketika ada data baru, mungkin dia mepet dengan model yang kita punya. Tapi kalau yang low bias dan high variance, itu ketika ada data baru, karena high variance, dia sensitif banget ya, ada data baru, dia bisa jauh banget selisihnya. Yang saya sudah tunjukkan tadi ya, dia harusnya di bawah, di atas, tapi ternyata yang order degree 9 tuh prediksinya di bawah jauh. Nah, kalau modelnya punya high bias, kita naikkan aja. Jadi sama seperti trik-triknya sama kayak underfitting ya. Itu biasanya dengan cara menambah fitur. Nah, fitur di sini ya kita tambahkan, karena yang fitur pertama datanya apa, modelnya model konstan, kita tambahkan data X-nya. Data X. Kemudian kita tambahkan data X kuadrat gitu. Kalau misalnya bergerak dari degree 1 ke degree 2, tambahkan data X pangkat 3, terus fiturnya kita tambahkan. Tapi kalau datanya punya high variance, ya low bias, kita turunkan dari degree 9 terus turunin 8 satu-satu gitu. Nah, proses ini sebenarnya sama dengan menurunkan fitur. Fitur ini nih ya, fitur X kuadrat. Jadi fitur itu adalah input datanya. Jadi kita punya, jadi misalnya gini, kalian ngumpulin data yang mempengaruhi gaji karyawan itu, ini contoh ya. Jadi kita pengen tahu model uh, gaji karyawan dengan masa kerja, dengan mungkin ketepatan dia datang, lalu mungkin apakah dia sudah berkeluarga atau tidak. Jadi ada banyak itu fitur tadi ya, adalah input variabel tadi. Terus mungkin pengalaman kerjanya, kita punya 4 tadi. Nah, jadi pertanyaan, apakah semua fitur ini input data kita gunakan untuk memodelkan gaji karyawan? Sama seperti di sini, apakah fitur X, X kuadrat, X pangkat 3 dan seterusnya itu dibutuhkan semua untuk memodelkan nilai Y, nilai yang akan kita hitung. Jadi kita coba satu-satu. Tadi datanya tadi yang 10 data kita hitung X, X kuadrat, X pangkat 3. Namun ada cara lain, kalau yang kita punya overfitting, kita kumpulin data lebih banyak lagi gitu. Karena kita lihat ya, kalau datanya makin banyak, mau kalian pakai degree 9 dan degree 1 atau degree 0 nggak mungkin ya, karena dia underfitting. Degree 1 itu tetap sama. Nah, ini contohnya. Jadi ini yang degree 9. Terus saya lempar data lagi. Jadi data ini sebenarnya data linear, terdistribusi sepanjang garis linear. Maka degree 9 ini akan mulai melihat, oh ada pola linearnya. Cuma mungkin di batas ini kan ini nggak ada. Jadi ini adalah data, makin kita tambahkan datanya terus-terus. Jadi ternyata kumpulan datanya cuma di sini, dia nggak pernah ada di luar sini, di luar lebih dari 10 dan kurang dari 0. Jadi semua data baik di sekarang dan di masa depan dia hanya ada di data sini. Maka mau pakai yang overfitting tadi bagus karena datanya makin banyak. Jadi itu mengapa bisa dibilang why ChatGPT is so good itu. Kenapa ChatGPT itu sangat bagus ya, bisa kayak prediksi tulisan kita. Ya karena datanya masif ya, seluruh dunia. Bayangin semua tulisan di internet. Saya nggak tahu sih, nggak pernah dirilis sama OpenAI itu, nggak dirilis datanya. Dia cuma bilang data teks di internet gitu. Dan ada sedikit parameter tweakingnya yang rumit. Dan modelnya tuh lumayan besar, namanya GPT ya. Kalau kalian tertarik belajar, itu tuh model namanya generatif pre-train apa ya, pre-train ya, generatif pre-train model gitu, GPT.
Jadi model yang untuk membangkitkan suatu teks. Nanti kalau kalian belajar ada namanya model attention, itu masuk wilayah NLP. Nanti kita akan singgung terkait NLP itu di bab sini, tapi kita nggak akan sampai sejauh ChatGPT ya. Nah ini contohnya saya naikkan datanya. Pertama saya kumpulin 10 titik, terus tambah lagi 100, tambah lagi sampai 1000. Maka si model yang degree 9 yang overfit itu bisa prediksi sama seperti yang degree 1. Ingat ya, datanya itu cuma ada di sini ya, 0 sampai 10. Jadi general datanya cuma di situ. Jadi dia nggak pernah di bawah 0 atau di atas 10. Ya kalau kita kumpulin semua nanti dia otomatis menyesuaikan, akan membuat suatu garis linear gitu. Jadi makanya makin banyak data, model kita makin tidak overfit gitu. Jadi kalau mau datanya dikit, ya kita berjuang nentuin model yang terbaik gitu. Nah bagian terakhir adalah fitur extraction. Jadi tadi kita bicara fitur ya. Kalau tadi fitur itu terkait penurunan modelnya, mau diturunin atau enggak, atau mau input datanya ada banyak data, lalu kalian milih input mana yang akan dimasukkan ke model. Jadi sebenarnya kan kita ngurangin jumlah datanya, tapi di dilihat sebagai mengurangi parameter modelnya. Nah ada istilahnya fitur extraction dan fitur selection gitu. Jadi fitur ekstraksi ini adalah misalnya yang tadi yang gaji karyawan, dari berapa pengalaman kerja, lama dia kerja, kemudian dari pengalaman kerja dia sebelum di perusahaan itu, jumlah tanggungan keluarganya, ketepatan dia datang ke perusahaan itu. Jadi itu digunakan apakah empat-empatnya ini digunakan atau kita pilih cuma dua ternyata yang dominan, itu namanya fitur extraction. Kita mencari tahu mana yang dominan. Nah itu menggunakan teknik di sini, tekniknya disebut di bawah sini ya, ada tekniknya itu. Menggunakan ini dimensional reduction yang sudah saya bahas di minggu ke-10. Jadi mana fitur yang lebih dominan atau input yang dominan yang pengaruhi outputnya. Nah kalau yang fitur selection kita milih tadi, milih fitur mana. Oh kebalik saya, itu yang fitur selection tadi. Kalau fitur extraction ini ada data, nanti kita transform lagi untuk menggambarkan data itu yang lebih mudah dipelajari, namanya fitur extraction. Sama seperti dikasih data teks ya. Tapi kan kalau kita masukin teks, apakah bisa mengolah mesinnya? Kan nggak, dia butuh angka. Makanya teks itu bisa dirubah. Misalnya setiap kata-kata dalam teks email tadi, mungkin tanda baca dihapus, lalu kemudian itu fitur extractionnya, tanda baca dihapus, lalu lowercase semua huruf kecil. Kemudian setiap kata-kata tuh dikasih label, misalnya dengan jumlah labelnya itu sebanyak vocabulary-nya. Itu namanya istilahnya tokenisasi. Nah, habis itu kan jadi data angka nih. Nah, itu baru yang bisa diproses angkanya. Sama seperti mendeteksi gambar kucing anjing, itu yang kita lihat adalah pikselnya, bukan seluruh fokus gambar kucing anjing kayak kita ngelihat tuh ada bagian mata gitu. Nah, nanti kalian akan belajar namanya ada model. Kayaknya nggak belajari di sini ya. CNN belajar nggak? Mungkin di deep learning ini. Jadi gimana si model ini bisa belajar fitur. Jadi bukan kita yang mengekstraksi fiturnya manual, tapi modelnya tuh bisa mengekstraksi secara otomatis fitur yang mau kita pelajari. Nah itulah yang kalau kalian nanti belajar di computer vision itu ada namanya model CNN, Convolutional Neural Network. Dia tuh bisa belajar fitur ekstraksi dari suatu gambar. CNN itu luar biasa hebat, jadi banyak dipakai di manapun. Dan itu salah satu gagasan terkait AI yang cukup banyak dipakai di berbagai bidang, namanya convolutional neural network. Jadi dia bisa belajar fitur, jadi dia bisa belajar pola gambar itu, oh ini bagian mata, oh ini bagian hidung, oh ini bagian kepala, seperti itu. Kok bisa Pak? Bisa tahu. Nah itu pertanyaan lagi, itu di mata kuliah tersendiri namanya computer vision. Jadi saya nggak akan menjelaskan lebih dalam. Kalau tertarik silakan pelajari, tanya saya bisa ya. Cuma mungkin saya punya waktu cuma di jam perkuliahan. Nah itu dunia ini sangat luas banget dan sangat dalam banget, dan akhirnya karena kaya banget ya ilmunya, banyak ilmu-ilmu lain itu ambil, jadi memanfaatkan. Jadi kalau yang tertarik mengembangkan dunia ini itu seru banget ya, ini dunia yang seperti ini tuh, karena kalian bisa bermanfaat ilmu yang kalian buat itu bisa digunakan di banyak. Kayak contohnya sekarang ilmu data dipelajari di ilmu aktuaria gitu.
Dan ilmu data sebenarnya berbasis pada statistical learning, karena machine learning itu sebenarnya kalau bisa dibilang bahasa matematikanya itu kan pembelajaran statistik, karena kita melihat statistik dari data itu. Sebenarnya bukan statistik saja ya, tapi lebih ke pola data itu. Tapi ada konsep statistik, ada probability-nya. Nah, di sini mungkin yang fitur extraction ya, misalnya in the previous section kita sudah nyebutkan when our data doesn't have enough feature, our model is likely to underfit. Jadi kalau nggak terlalu banyak fitur, misalnya tadi kan kita hanya menggunakan or degree 0 ya, berarti nggak menggunakan input sama sekali. Kalau kita menggunakan degree 1, kita gunakan satu input X, satu fitur ya. Tapi kalau menggunakan degree 2, kita gunakan fiturnya X dan X kuadrat. Tapi kalau data yang kita gunakan terlalu banyak fitur, contohnya tadi X pangkat 1, X pangkat 2 sampai X pangkat 9 yang degree 9, maka yang terjadi adalah overfit. Nah, fitur ini adalah whatever input we provide to our model. Jadi input yang kita sediakan untuk model itu. Yang tadi kalau yang kaitin dengan yang gaji tadi adalah fitur yang 4 tadi ya. Lama dia kerja, pengalaman dia kerja sebelumnya, jumlah tanggungan keluarganya, dan apalagi ketepatan dia datang di perusahaan itu. Tapi sebenarnya ada banyak fitur lain, itu saya cuma contohkan 4 untuk prediksi gaji. Nah, contoh lagi untuk yang di spam filter, untuk memprediksi apakah email itu email spam atau enggak, biasanya ada fitur-fitur seperti adakah kata advertisement di dalam pesan itu, atau seberapa sering muncul huruf D, terus mungkin adakah domain yang memang itu domainnya spam itu, jadi ada kategorinya ya. Nah, untuk menjawab ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menyusun fiturnya ini ya, penyusunan fiturnya, fitur extractionnya itu yang pertama ini adalah fitur yes no, jadi fiturnya cuma memberikan yes or no 0101. Yang fitur 2 seberapa sering, frekuensi, angka, disebut sebagai numeric feature. Lalu yang ketiga ini disebut sebagai categorical feature, karena dia masuk wilayah mana. Oh, dia wilayah email ini, sendernya emailnya ini, sender yang ini emailnya. Jadi kita punya daftar email-email, alamat email ya dari pengirim. Dan categorical bisa jadi yes no feature kalau cuma mungkin kategorinya cuma 2. Nah, seperti ini fitur ekstraksinya. Nah, fitur ekstraksi ini nanti menentukan model yang akan kita gunakan. Nanti akan kita kembangkan ya, naive Bayes classifier ini. Itu digunakan untuk fitur yang yes or no ini. Lalu ada regresi model kalau numeric feature. Lalu ada decision tree kalau kategori. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan bagaimana kalau misalnya fiturnya ada 1 miliar, 1 juta gitu, dan included in your model. Nah, itu bisa direduksi, cuma milih fitur yang paling dominan, yang berpengaruh, yang memberikan pengaruh terhadap label yang mau kita prediksi. Misalnya spam tadi, ternyata fiturnya banyak setelah kita ekstraksi, tapi yang pengaruh mungkin cuma frekuensi kata-kata, atau mungkin ada kalimat ini di dalam pesan email itu. Atau juga kita bisa menggunakan regularisasi. Jadi ini konsep yang lebih canggih lagi, tapi kita nggak akan kesini. Ini di chapter berapa, regularisasi itu di chapter regularization 194 ya, kayaknya di bagian, saya lupa, itu di bagian multiple regression. Kita nggak akan sentuh di situ multiple regression, tapi kalau kalian mau baca bukunya silakan. Jadi di situ lengkap banget bukunya ya, jadi silakan dibaca. Nah, bagaimana memilih fitur tadi? Jadi pemilihan fitur itu jelas bisa digunakan apa, mana yang bagus memberikan hasil prediksi, tapi ada juga yang sebenarnya yang lebih penting itu adalah antara kombinasi pengalaman kalian pernah mengembangin model machine learning atau enggak, dan terkait data itu. Misalnya data itu ternyata data tentang pekerjaan tadi yang gaji, jadi kalian harus paham yang mempengaruhi gaji itu apa secara ininya, mekanismenya ya. Jadi bukan dari data punya korelasi enggak, tapi causationnya yang sudah saya jelaskan, apa paradox causation is apa, correlation is not causation. Jadi kalian benar-benar paham mekanismenya, makanya itu butuh sainsnya di situ ya. Jadi science, misalnya kalian fisika itu atau kimia tuh, kenapa kita bicara sains di kimia, karena kita ingin mempelajari mekanisme kayak cara membuat apa senyawa ini. Karena kita tahu mekanisme pembentukan senyawa ini, maka kita bisa bikin senyawa berbagai macam. Sama kayak fisika, kita tahu
cara buat bom yang ledakannya besar gitu. Ya bisa bikin bom atom. Kita tahu mekanisme transistor. Makanya kita bisa bikin transistor yang lebih kecil. Makanya sains itu menariknya adalah kita memahami mekanisme. Nah, mengapa ilmu data ini kita pakai buku ini? Karena saya ingin kalian itu paham mekanisme di balik ilmu data itu, dan kalian tahu bagaimana gear-gear itu bersambung gitu ya. Jadi mekanisme itu saya nyilainya kayak mesin besar lalu ada gear-gearnya. Baik, jadi itu saja. Jangan lupa dikumpulkan untuk UTS-nya. Jadi persiapkan materinya. Silakan segera tanyakan. Saya mohon maaf ini terlambat ya, harusnya saya posting video ini hari Kamis. Tapi kalau ada yang bertanya silakan hari Senin tanya ke saya ya. Jadi nggak perlu nunggu hari Rabu ke saya sore hari, jangan. Silakan tanyakan, saya akan jelaskan bagian mana yang belum mengerti gitu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di minggu ke-10 yang akan membahas mengenai apa ya, minggu 10 itu membahas mengenai ya spam filter. Jadi kita akan membangun spam filter menggunakan naive Bayes classifier.